Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hujan mengguyur kawasan Kuningan, Jakarta Selatan justru memicu pelanggaran lalu lintas di jalanan. Mobil dinas TNI AD Bintang 2 menerobos dan lawan arah hingga ditegur pengendara lain. Viral di media sosial, sebuah mobil plat dinas TNI Bintang 2 bernomor 145 diduga melawan arah di kawasan Jalan Denpasaraya, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam video dinarasikan, mobil dinas ikut lawan arah meski sudah diingatkan untuk mundur. Pengemudi sempat membuka kaca dan berbicara dengan warga. Peristiwa terjadi Senin sore lalu saat Jakarta diguyur hujan deras dan banjir di sejumlah wilayah. Selain mobil dinas TNI, beberapa mobil lain juga ikut lawan arah. Merespon hal itu, Kadispen TNI AD Brigjen Doni Pramono menyebut masih mendalami peristiwa viral ini. Namun dari informasi awal, kendaraan dinas yang terekam dalam posisi terjebak di tengah kemacetan dengan ruang gerak terbatas baik untuk maju maupun mundur. Namun potongan video yang beredar hanya menampilkan sebagian situasi, sehingga mempersepsikan kendaraan dinas menjadi penyebab utama kemacetan. Kadispen AD menyayangkan ada upaya provokasi saat merekam, meski pengemudi telah menahan diri dan berusaha kembali ke jalur dengan aman. TNI AD menekankan kepada seluruh prajurit untuk tertib berlalu lintas dan menjadi contoh masyarakat. Pemirsa, jangan coba-coba curang, terlebih bila Anda masih menerima gaji dari uang rakyat. 3.000 ASN diduga mencurangi absen kehadiran di Pemkab Brebes, Jawa Tengah, kini terancam sanksi pengembalian tunjangan. Kabupaten Brebes dihebohkan dengan ulah ribuan ASN yang diduga memanipulasi absensi kehadiran mereka. Terkait kasus ini, Pemkab Brebes telah menerjunkan tim yang sedang melakukan investigasi. Sebanyak 3.000 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab kedapatan menggunakan aplikasi absen ilegal. Dari jumlah itu, paling banyak adalah kalangan guru dan tenaga kesehatan. Sebagai contoh, ASN yang tidak berangkat selama 12 hari akan kita ketahui, dan itu hukumannya harus diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karena itu, teman-teman dan saya yakin para guru, para nakes itu bekerja sesuai tugas pokok fungsinya. Kasus ini terungkap saat aplikasi presensi resmi milik Pemkab Brebes dimatikan selama 2 hari. Namun meskipun sistem tidak beroperasi, ribuan ASN justru tetap tercatat hadir dan mengisi absen cap jari melalui perangkat ponsel masing-masing. Tidak hanya penyelidikan, Pemkab Brebes juga telah membawa kasus manipulasi absen ini ke pihak berwajib. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Tuduhan markup anggaran sepatu dari Rp170.000 menjadi Rp700.000 per pasang untuk murid sekolah rakyat dibantah oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul menegaskan pengadaan sepatu oleh Kementerian Sosial memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Yang 700 itu, jadi nanti sama ada yang ini, yang 300. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah melakukan markup anggaran pengadaan sepatu yang disebut-sebut dari Rp170.000 menjadi Rp700.000 per pasang untuk siswa sekolah rakyat. Menurut Gus Ipul, kualitas sepatu yang diberikan Kementerian Sosial jauh lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa kepada 10 siswa sekolah rakyat di Malang. Dengan anggaran Rp275 miliar, lebih dari 39.000 siswa akan mendapatkan beberapa pasang sepatu seperti sepatu PDH, sepatu olahraga, dan sepatu harian. Gus Ipul meminta masyarakat tidak mudah beropini dan tidak termakan isu hoaks yang beredar di media sosial. Yang 700 itu, jadi nanti sama ada yang ini, yang 300 dapat. Itu ada di medsos itu foto yang saya memberikan sepatu bersama Ibu Khofifah. Itu sepatu yang diberikan oleh Ibu Khofifah, bukan oleh Kementerian Sosial. Iya, beda jauh. Oh, bukan standar dari sekolah rakyat, itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke sekolah rakyat pada saat kami ada acara di Malang kalau nggak salah itu, atau di mana itu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud. 2 jemaah calon haji asal Kalimantan Tengah di imigrasi Bandara Madinah selama 5 jam. Kendala terjadi akibat pembatalan visa secara sistem saat proses pemeriksaan dokumen.
Dua remaja putri jamaah calon haji asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah tertahan di imigrasi Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah selama 5 jam. Kendala terjadi akibat pembatalan visa saat proses pemeriksaan dokumen. Pihak Deker Bandara segera melakukan koordinasi intensif bersama KJRI dan Kementerian Haji dan Umroh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah proses validasi ulang, kedua jemaah akhirnya diizinkan masuk, diantar ke hotel bersama keluarga dan rombongan kloter. Jelang keberangkatan ke kota Mekah, jamaah haji Indonesia berburu oleh-oleh di kawasan Madinah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia terkenal royal dalam berbelanja hingga mencapai jutaan rupiah dalam sekali belanja. Ya pemirsa, ini saya lagi ada di salah satu toko di kawasan Masjid Nabawi yang menjadi andalan belanjanya orang Indonesia. Sini emang jual macam-macam barang-barang. Kira-kira orang Indonesia ini pada beli apa aja ya? Kita lihat yuk. Suasana pusat perbelanjaan di kota Madinah semakin ramai menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Jemaah haji khususnya yang berasal dari Indonesia antusias berburu oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tanah air. Aneka oleh-oleh menjadi incaran mulai dari kurma, air zam-zam kemasan, sejadah, tasbih hingga parfum khas Timur Tengah. Beli sejadah 250 pieces, terus tas juga 100 pieces, banyak deh pokoknya. Recommended di sini, Bos Ali murah. Wow, emang beli buat siapa aja sih? Buat oleh-oleh keluarga, teman-teman, orang kantor semua. Sekarang musim haji, banyak orang Indonesia belanja di toko. Alhamdulillah banyak orang belanja di sini. Mungkin 80% orang Indonesia belanja. Suka belanja baju sama tas sama yang mana viral-viral. Meski demikian, jemaah diimbau untuk tetap bijak dalam berbelanja. Petugas haji mengingatkan agar para jemaah tidak berlebihan dalam bawa barang mengingat adanya batasan bagasi penerbangan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan.